Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan kita hormati, pertama saya mengajak untuk selalu menjadikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah berbicara pada pertemuan kita hari ini. Kita sudah hadir di dalam ruangan untuk masyarakat Bapak. Salam dan salam mari kita curahkan kepada Ibu yang kita muliakan Allah. Jadi yang menjadi Bapak dan Ibu terhormati, adapun agenda hari ini yaitu yang pertama adalah penjelasan sedikit tentang Kombel, yang kedua jadwal parenting, yang ketiga adalah diseminasi pemaparan budaya positif yang akan dilaksanakan di SD Prestanitia. Jadi untuk yang pertama saya sampaikan untuk teman-teman bahwa kegiatan kita ke depan itu kita akan berada pada lingkungan yang Kombel. Kita berada pada Kombel untuk melaksanakan kegiatan supaya kegiatan kita lebih luas. Jadi lebih luas tidak berfokus pada materi sekolah saja. Materi pembelajaran saja. Kita coba Kombel ini ya kita lebih giat dan lebih maju. Kemudian Kombel ini tidak harus ada di setiap sekolah. Tidak boleh lagi tidak. Jadi bukan lagi tawar-menawar. Maka Kombel harus dibentuk pengurusnya dan ada di sekali. Dan alhamdulillah untuk panitia Kombel kita sudah dibentuk, yaitu KABIK atau komunitas belajar panitia berbagi. Ya. Nah, seluruh kegiatan kita nanti itu ada di pada kegiatan Kombel. Kemudian selanjutnya untuk parenting, ya, saya harap pagi ini kita bisa jadwal kegiatan parenting kita untuk juga parenting di kelas-kelas yang belum terbentuk parentingnya. Ya. Namun sebelum itu saya ingin cek dulu teman-teman yang sudah submit dengan CGP. Ada berapa orang sudah submit ini? Karena sudah tertutup kayaknya dari mana? Masih ada satu hari sampai jam 11.59 menit. Ya. 11.59 sebentar malam. Ya. Saya cek dulu rekan-rekan yang sudah submit untuk CGP. Cek dari Ibu Eka. Kemudian Rodi, Ibu Eva, masih menunggu sebentar malam. Ibu Sunan, saya akan kasih waktu sebentar malam nih. Siapa lagi yang masuk di CGP? Ibu Nila. Ya, oke. Jadi untuk mengawal dari Prestanitia, kita berharap ini semua bisa satu dengan CGP. Ya. Kemudian selanjutnya di parenting, saya ingin buat jadwal yang belum bentuk parenting kelas 1 sudah dari tanggal 1 Juli sudah ada. Ya, bersamaan. Kemudian kelas 2 lebih sudah ya. Lebih apa? Lebih belum ya. Kemudian kelas 3 sudah dibentuk belum? 3A, 3B 3A sudah dibentuk nih. 3B belum ya. 4A sudah, 4B belum. 2 nih parenting sudah dibentuk parenting belum? Belum Pak. Belum, bukan parenting. Belum Pak. 5A mana 5? Parentingnya sudah belum? Iya, nanti kita bentuk secara resmi. 6A dengan 6B belum. Ya.
Baik, untuk kelas 4A sudah 3B. Kapan kira-kira bisa kita bentuk ini? Di Oktober nih? Awal minggu pertama kok? Di November. Iya. Jalan tanggal merah. Jalan hari minggu jalan apa? Kalau mau bentuk tanggal merah di tempat rekreasi di Jalan Bagus. Iya. 4A sudah ada ya. 4B dan 3B. Yang di tanggal 6 Pak. Oke. Jadi di 3B insyaallah kita bentuk tombel parenting tanggal 16-11. 1B bersama melawan tanggal 16-11. Kemudian 4B 4A sudah ya? Bisa di 3B dengan 4B bersamaan ini. Tanggal 16-11. Kemudian 4A sudah 5A. 5A masih bersama 5B. Tanggal 7 di. Ya. Ya. 6A dan B 8. Ya, oke. Kelas 2B mana begini? Kami di tanggal 9. Ya. Oke. Baik, jadi saya ulang. Jadi untuk pembentukan parenting jadwal kita 3B itu tanggal 6/11 bersamaan dengan 4B tanggal 6/11. Ya, hal-hal yang lain kita atur di belakang. 5A tanggal 7. 5B tanggal 7/11. Kemudian 6A dan B tanggal 8 bulan 11. 2B tanggal 9/11. Ya. Saya kira ini yang penting dari saya. Baik. Sudah jelas mungkin ya. 1B tanggal 3A tanggal 9. 3A tanggal 9, 3B tanggal 6, 1B tanggal 6. Oke. 6A 6B tanggal 8. 2B tanggal 9. Saya kayaknya tanggal 2B. Segera itu sudah jelas untuk teman-teman. Jadi parenting bukan guru, bukan parenting pengurus parenting kelas dan kita buatkan sekarang. Iya. Segera waktu saya sebelum jam 9 yang biasa ke Polres ini. Jadi mungkin jadi pertemuan kita insyaallah selesai jam 9. Baik, jadi terima kasih ke saya. Jadi insyaallah berikutnya ini Bapak Ibu yang ada di TGP ini akan berkegiatan dengan kami seperti ini. Kita berkolaborasi dengan kepala sekolah terutama di komunitas pelajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kembali.
Terima kasih Pak telah memimpin rapat pada pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan menjadi perhatian untuk kita semua. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kembali. Yang pertama tentang komunitas belajar kita yang bernama KB. Semoga kegiatannya, program kerjanya kita tingkatkan lagi. Kemudian yang kedua adalah pembentukan parenting di beberapa kelas, dan insya Allah jadwalnya sudah kita tuliskan dan kita tinggal laksanakan. Kemudian yang terakhir adalah tentang calon guru penggerak yang pendaftar sebanyak 5 orang dan yang submit atau yang sudah mengirim ada 2 orang, Ibu Ika dan bersama Pak Rudi. Mohon doanya teman-teman, Bapak Ibu guru yang hebat hari ini, semoga teman-teman kita yang mengirim berkas bisa dilancarkan dan lulus. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk selanjutnya mohon izin Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu guru yang hebat. Untuk selanjutnya mari kita dengarkan bersama penyampaian calon guru penggerak angkatan 9 terkait diseminasi budaya disiplin positif yang akan dipaparkan langsung oleh Bapak Muhammad Azizin. Dengan ini kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai hari ini, detik ini kita masih diberikan kesehatan serta umur panjang, sehingga alhamdulillah kita bisa bersama-sama hadir di tempat ini guna untuk melaksanakan satu kewajiban kita, yakni mengikuti proses pembelajaran kemudian dilanjutkan oleh rapat bersama teman-teman komite. Dan insyaallah sebentar akan dilanjutkan dengan diseminasi budaya positif yang menjadi tugas saya di guru penggerak angkatan 9. Salawat serta salam lalu pula kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Nabi yang menjadi suri teladan bagi kehidupan kita sehari-hari. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati serta teman-teman sekalian yang saya muliakan, izinkan pada kesempatan ini saya menyampaikan apa yang menjadi tugas saya selaku calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Mandailing, yakni penerapan budaya positif di lingkup sekolah dasar. Insyaallah kegiatan kita hari ini itu akan terekam atau akan tersave di Balai Besar Guru Penggerak baik provinsi maupun nasional, dan insyaallah ini juga akan kami kirim ke YouTube masing-masing CGP dan di laman PNM. Ini tugas menjadi cukup berat juga karena insyaallah durasi yang diberikan oleh CGP di LMS itu 60 menit sampai 120 menit. Mudah-mudahan ini bisa maksimal ke depan dan mudah-mudahan tidak ada kendala mati lampu sehingga kegiatan kita ini berjalan lancar. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin diseminasi budaya positif yang akan saya sampaikan, mungkin beberapa teman di sini terutama Pak Irwan ini sudah mendengar di tingkatan komunitas BJOK maupun di teman-teman CGP yang telah lalu. Namun ini akan menjadi pengingat terus bagi kita bahwa bagaimana budaya positif itu bisa terwujud di lingkungan sekolah. Baik, budaya positif kira-kira
apa yang menjadi pemikiran kita tentang budaya positif. Saya yakin bahwa budaya positif adalah hal-hal yang bernuansa positif, baik itu di tingkatan tata tertib maupun perilaku dan sikap warga sekolah yang ada di SD Presiden Jaya. Ya, budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Jadi itu sudah jelas bahwa budaya positif itu adalah wujud daripada nilai-nilai yang kita yakini itu benar. Budaya positif sebentar insyaallah. Dari budaya positif yang akan sampaikan ada disiplin positif, kemudian teori motivasi hidup dan penghargaan, kemudian keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia, dan yang terakhir adalah posisi kontrol. Ini yang insyaallah akan saya sampaikan di kesempatan yang berbahagia pagi ini. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Semua budaya positif ini, kalau ini sudah bisa kita lakukan, bisa kita terapkan, insyaallah proses pembelajaran ataukah budaya positif yang ada di sekolah insyaallah akan terjadi dengan baik. Baik, untuk kegiatan pemantik kita hari ini, saya mengajak kepada teman-teman sekalian untuk melakukan gerakan coba lakukan. Jadi ini buka apa ya? Ini hanya sebuah gerakan yang kita coba lakukan sebagai bentuk disiplin kita. Ya, kita akan coba bermain di sini. Kita akan coba bermain, mungkin berpasangan sebentar. Ya, baik. Seperti ini. Saya meminta kepada kita semua di samping kita itu melakukan gerakan, ada yang mengepalkan tangan, kemudian yang di sampingnya itu berusaha membuka kepala tangan temannya yang di samping. Bagaimana pun caranya? Bagaimana caranya kita membuka kepala tangan yang di samping kita? Apakah itu dengan memujuk atau ke apa? Silakan, bisa dilakukan dulu. Teman tak di samping tak? Ya. Apa wujudkan tak? Apa wujudkan tak sehingga bisa dibuka? Apa wujudkan tak sehingga bisa dibuka? Apa usahanya? Silakan berusaha. Silakan berusaha. Ya. Ya. Sebentar kita akan ya, alasannya membuka dan menutup, menjaga ini kepala tangannya. Ya. Intinya begini. Kita berusaha. Ada yang kita genggam ini adalah yang berharga. Apapun itu. Yang penting yang berharga dalam kehidupan kita itu kita genggam. Kemudian teman kita berusaha untuk membuka ini. Ya. Sudah. Baik, yang satu lagi. Silakan yang mencoba membuka tadi itu lagi yang memegang. Yang satu lagi berusaha untuk membuka teman-temannya. Ya. Ya, ayo silakan dimulai temannya, dirayu temannya, bagaimana caranya? Silakan. Ayo. Ya. Dibuka. Ya, oke. Saya kira cukup untuk kegiatan coba lakuka. Selanjutnya, mari kita lihat apakah Anda atau teman Anda membuka kepala tangan Anda. Mengapa dan apa alasan Anda atau teman Anda membuka kepala tangan Anda? Yang pertama, coba Ibu Arma, apakah Ibu Arma membuka kepala tangannya tadi pada saat dirayu sama Ibu Irni? Dibuka atau tidak? Tidak, dibuka atau tidak? Dibuka. Apa alasannya?
Oh, dikasih. Ya, dibujuk dikasih LS. Yang kedua, apakah Anda atau teman Anda menutup kepala tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda menutup kepala tangan Anda? Siapa yang tetap menutup kepala tangannya? Ibu Adi. Apa alasannya Ibu Adi? Iya, oke, baik. Kemudian yang ketiga, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Siapa kira-kira? Ya, yang punya tangan atau yang bersangkutan. Baik, sedikit penjelasan bahwa dalam kegiatan pemantik membuka coba lakukan ini ada satu hal yang tersirat sebenarnya di sini, yaitu yang pertama adalah ada rasa tanggung jawab, ada disiplin yang kita terapkan yang kemudian melahirkan sebuah tanggung jawab dalam diri kita. Bayangkan kalau misalkan yang berharga itu kita genggam, kemudian ada seseorang yang berusaha membunuh kita, kemudian kita membukanya atau memberikannya. Bagaimana kira-kira rasa tanggung jawab kita terhadap apa yang terjadi, hal yang paling berharga dalam kehidupan kita. Inilah yang kemudian menjadi sebuah disiplin positif sebentar. Baik, disiplin positif. Baik, kita masuk. Disiplin positif adalah program yang dirancang untuk mengajarkan anak untuk menjadi bertanggung jawab serta hormat pada anggota dari komunitas mereka. Selanjutnya, menanamkan motivasi pada murid-murid, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sudah jelas di sini bahwa salah satu unsur utama dari disiplin positif adalah menanamkan budaya atau menanamkan motivasi pada murid-murid. Motivasinya ini adalah dari dalam, bukan dari orang lain. Sebentar kita akan lihat bagaimana sebenarnya penerapan disiplin positif ini. Hati-hati, jangan sampai kita beranggapan bahwa disiplin positif itu karena ada sesuatu. Kalau masih ada sesuatu, berarti kita belum disiplin dari dalam. Kalau ada sesuatu yang melatar belakangi kita bisa disiplin, berarti disiplinnya belum dari dalam diri. Baik, makna disiplin. Oke, kira-kira apa yang terbayang ataukah apa yang kita bisa artikan daripada kata disiplin ini? Apa yang ada di pikiran tak tentang kata disiplin ini? Patuh. Gak taat. Apalagi? Bertanggung jawab, peraturan, tata tertib. Pasti itu yang terbayang di pikiran tentang kata disiplin. Ya, baik. Ketika kita mendengar kata disiplin, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib. Satu. Yang kedua adalah teratur, peraturan, dan kepatuhan dan peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Orang yang tidak disiplin pasti sasarannya dapat hukuman. Pasti seperti itu. Kemudian, padahal itu sudah berbeda karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Jadi, justru ini adalah salah satu alternatif terakhir bila perlu digunakan sama sekali. Maksudnya di sini adalah hukuman bisa saja dilakukan pada penerapan disiplin, tapi itu di luar, di jauh sekali. Tidak ada hukum di jalan lain yang bisa kita terapkan sehingga hukuman bisa dilakukan. Akan tetapi selama masih bisa dilakukan penerapan yang lain tentang disiplin, itu kata hukuman tidak boleh dimasukkan. Baik, di dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan.
kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan tidak kenyamanan. Ini sudah jelas. Pasti kalau ada kata disiplin kemudian ujung-ujungnya nalomba karena dia kalau terlambat penting tidak enak masih saya selama ini rajin baru ujung-ujungnya sebentar nalomba kayak ini intinya adalah kata disiplin di sini itu harus keluar dari dalam diri. Ya, ada tanggung jawab betul, bukan berarti tanggung jawabnya bilang nalomba garantian, nalomba garanti parakan, nalomba dan sebagainya. Ini karena ini berarti ada hal lain yang memunculkan kita melakukan kata disiplin, menerapkan disiplin pada diri kita karena adanya sesuatu, bukan karena ada tanggung jawab betul dalam diri kita tentang tugas dan fungsi kita selaku guru. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh disiplin itu bersifat self-disiplin ataukah bersifat dari dalam yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ki Hajar Dewantara sudah mewanti-wanti kata disiplin ini memang tidak boleh ada kata hukuman. Tapi ketika seseorang tersebut belum paham kata disiplin yang sebenarnya, maka wajib kepala sekolah atau pimpinan itu melakukan disiplin terhadap guru. Ini jalan terakhir agar bagaimana seorang guru ataukah murid bisa menumbuhkan kata disiplin itu dari dalam dirinya sendiri. Bagaimana cara kita sehingga menanamkan motivasi pada murid itu bisa dilakukan. Ini untuk kata disiplin. Kemudian setelah disiplin ini bisa dilakukan, bisa terwujud, maka usahalah nilai-nilai kebajikan universal itu pasti akan muncul dengan sendirinya. Salah satunya adalah pada profil pelajar Pancasila. Di mana pada profil pelajar Pancasila sudah jelas ada 6. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Ketiga, bernalar kritis. Kemudian berkebinekaan global. Kemudian gotong royong dan kreatif. Inilah yang kemudian akan kita coba lakukan di sekolah kita ketika disiplin itu sudah mulai terwujud. Insyaallah nilai-nilai kebajikan itu universal itu akan pasti hadir di tengah-tengah lingkungan sekolah kita. Banyak nilai-nilai universal. Salah satunya ini di profil pelajar Pancasila dan kata-kata tertib, disiplin, patuh itu semua akan terwujud ketika disiplin ini sudah tumbuh dengan baik. Baik, yang kedua, materi yang kedua adalah teori, motivasi, hukuman dan penghargaan. Ya, teori motivasi di sini ada 3. Menurut Diana Musset ini pasti tidak ada kalau di guru penggerak pasti ini selalu muncul Diana Musset. Motivasinya adalah untuk menghindari ketidakamanan atau hukuman. Itu motivasi. Jadi salah satu motivasi yang muncul di dalam diri kita yang pertama ini untuk menghindari ketidakamanan atau hukuman. Orang disiplin, ada hukuman. Dulunya ada hukuman. Motivasinya seperti itu. Disiplin ada hukuman. Seperti itu. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Motivasi ini bersifat eksternal,
Jadi motivasi tak karena ada aturan yang dibuat atau kepala sekolah yang terlalu bagaimana sehingga selalu rajin itu nampak kelulusannya ada lagi ya dia sering tanya ada sebutan yang kepala sekolah ini motivasi yang salah satu motivasi yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah ini juga kita perlu hati-hati. Kita disiplin karena mau jadi puji-puji. Kita disiplin karena mau dihargai. Ya, tidak mau dirubah ke apa lagi dan lain sebagainya. Ya. Atau kan teman-teman, anak-anak kita murid rajin karena ada mau jadi disanjung-sanjung sama gurunya. Jagonya tahu, rajin itu. Padahal orang dengan motivasi dia akan bertanya, apakah yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain, dan menurut mereka penting, dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu yang mendapatkan hadiah, pengakuan, imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal, masih eksternal. Kalau ada hukuman, kalau pemberian penghargaan, itu motivasi kita, berarti motivasi ini baru dari luar, eksternal. Kemudian bagaimana motivasi yang internal? Ya, seperti ini. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang yang dengan motivasi ini akan tertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi berperilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Itu sudah jelas ya. Dan dalam itu dan hatinya, sehingga muncul motivasi yang seperti ini. Hukuman. Jadi tadi ada teori motivasi, kemudian hukuman, dan terakhir sebentar adalah penghargaan. Hukuman. Ya, ini juga kata-kata hukuman dalam dunia pendidikan ini masih sering terjadi. Ini mungkin hal yang susah juga tidak dilakukan. Ini masih sering terjadi di lingkungan sekolah. Dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas atau sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu, kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas sekolah kita selama ini. Tindakan terhadap sesuatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman dan konsekuensi. Kira-kira ada yang bisa menyampaikan apa itu hukuman dan apa itu konsekuensi? Apakah ini sama atau berbeda? Kira-kira hukuman seperti apa? Konsekuensi seperti apa? Baik. Ya. Hukuman adalah suatu bentuk konsekuensi negatif yang diberikan sebagai respon atas tindakan yang melanggar aturan, norma, atau hukum. Ya. Ya, betul. Selanjutnya untuk konsekuensi. Konsekuensi adalah hasil atau akibat dari suatu tindakan. Betul. Yang bisa bersifat positif maupun negatif. Ini bersifat positif dan negatif, pasti saja ada negatifnya konsekuensi. Tapi tergantung bagaimana cara kita konsekuensi ini berlaku. Kalau konsekuensi kita ini terlalu berat, berarti dia negatif. Kalau konsekuensi kita itu ringan, berarti dia positif. Artinya dia masih membangun. Tidak ada rasa gagal yang diterima oleh siswa pada saat memberikan konsekuensi atau hukuman. Dan rata-rata kan siswa seperti itu.
ketika dimarahi atau diberikan hukuman yang berat, pasti ada keadalan yang muncul dalam dirinya. Apa saja itu? Hukuman yang diberikan kepada siswa bukan ke dalam bentuk pengajaran, itu pasti ada keagalan yang muncul. Ada emosional yang terpendam. Ada seperti itu pasti. Sebelum di modul 1.2 ada istilahnya trapesium usia di situ. Kira-kira Bapak Ibu masih mengingat mulai dari sekolah sampai sekarang kejadian negatif dan positif yang dirasakan mulai dari sekolah sampai sekarang? Adakah yang pernah mendapat hukuman di waktu sekolah? Berat? Bayangkan gimana Musna? Waktu kapan kita dapat yang negatif? Di Semarang, mulai dari SD sampai kuliah. Di mana di sini paling keras? Di kelas berapa itu? SD. Baik, SD. Silakan. Coba kita bayangkan, Ibu Husna dari SD dihukum sampai sekarang sudah berapa usia tadi Husna? 3 tahun. Berapa usia waktu tadi SD? Waktu tak kena hukuman. Berapa tahun? Jadi berapa tahun itu jaraknya antara hukuman tak sampai sekarang? Ada 35 tahun. Bayangkan kalau 35 tahun kita masih mengingat hukuman yang diberikan dulu. Iya. Karena ada yang negatif yang kita lakukan, bahkan hukuman. Bayangkan. Ini masuk akal memang. Pasti tidak ada yang tidak mengingat hukumannya. Lebih hati-hati dalam pemberian hukuman. Iya, hati-hati. Pasti anak-anak akan mengingat itu sampai berapa tahun. Ini juga saya baru pahami dan rasakan, ternyata memang betul. Ya, oke. Kita sekarang saya mencoba menggali informasi pemahaman kita pada contoh penerapan hukuman atau konsekuensi. Bisa diperhatikan. Yang pertama, ini mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira ini bentuk apa? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Ini aku sudah kasih di konsekuensi atau hukuman? Ya, ini adalah bentuk konsekuensi karena ada hubungannya dengan sekolah. Kita tidak terlalu rajin, hanya menulis biasa. Kemudian yang kedua, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran. Ini hukuman atau konsekuensi? Masih konsekuensi. Ya. Masih tetap konsekuensi karena ada hubungannya dengan pelajaran karena tertinggal di 10 menit. Guru pasti kita lanjut ke 10 menit karena terlambat tadi. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Ya, jelas ini sudah hukuman karena dalam sudah berbentuk fisik. Selanjutnya, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Karena ada fisik yang berat di sini. Dia juga melakukannya karena dia sendiri yang melakukan. Membersihkan coretan yang dibuatnya. Ya, konsekuensinya karena meja kita bersih. Dia terus tulis. Ya, konsekuensinya harus bersihkan saja. Bersihkan saja. Berhubungan dengan fisik Ya, seperti itu.
mendapatkan pensil kawannya. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Karena sudah ada di bukan di luar kelas tulisannya hukumannya sudah melangkah ke dalam yang lain. Lanjut. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Karena hanya 10 menit kemudian masih dalam proses pembelajaran PJOK. Sekaligus pemanasan gitu, karena kan teman-temannya kan ceritanya pemanasan. Banyak konsekuensinya. Karena teman kan tadi lari semua, masa kita tidak lari, kita langsung belajar lari lagi dulu. Konsekuensi. Tetap ikuti proses dari awal. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Terlambat hadir ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Tetap konsekuensi. Tapi ini 2 kali. Tidak terlalu beda kalau sudah masuk di 10 putaran, nah itu hati-hati. Dan pasti bilang itu habis itu. Ya. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat. Tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Hukum atau konsekuensi? Ya, konsekuensi. Konsekuensinya karena dia bermain mencederai temannya, masa kita mau hukum lagi. Itu konsekuensi. Ini saya ambil dari saya. Ini Bu, Bapak, saya menjawab ini hampir sampai 10 kali saya jawab ini berulang-ulang. Iya, sebabkan saya bisa bukan hukuman. Ternyata hukuman. Konsekuensi. Mulai jawab. Ini terus diputar-putar sampai kita mendapatkan 1 juta. Hanya ini, hanya perbedaan konsekuensi, penerapan konsekuensi. Saya sampai 10 kali mengulang menjawab soal, sampai saya bisa mendapatkan bintang 1. Tidak bisa lanjut di tugas yang lain. Ya, restitusi atau kalau restitusi ini biasa kita dengar di kepolisian mungkin. Ada restitusi. Tapi sekarang restitusi itu sudah mulai diterapkan di proses pendidikan. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka tidak kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Restitusi. Ada restitusi. Artinya bahwa kalau ada anak-anak kita yang berbuat kesalahan, jangan langsung ditambah-tambahi atau tambah diponis tahun itu. Kata-kata yang seperti itu akan membuat anak-anak akan semakin menjauh, akan semakin menghindar dari apa yang mereka inginkan. Kesalahan bukan berarti harus berbuat salah yang sebenarnya, tapi bagaimana kita mencoba membuat kesalahan mereka ini tidak terlalu lama, sehingga dia bisa diterima lagi oleh teman-temannya. Jangan di depan teman-temannya itu kumbalan itu dan lain sebagainya. Seolah-olah ini kita memberikan pendekatan pada siswa bahwa dia mentornya pelakunya. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Melalui restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk berbuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya.
Sebentar kita akan melihat contoh video contoh penanganan kasus atau posisi kontrol kita terhadap murid, ya, termasuk segitiga restitusi penerapan pada siswa. Ya, lanjut materi yang ketiga, yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak perlu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga. Ini keyakinan kelas kalau di guru penggerak sama sebenarnya di peraturan kelas. Tapi kalau di guru penggerak itu kita rubah. Indra sudah jalankan di pasti kelasnya keyakinan kelas. Keyakinan kelas bukan lagi peraturan kelas, tapi keyakinan kelas. Beda penerapannya. Ini keyakinan adalah keyakinan kelas itu tumbuh ataukah bisa diyakini oleh siswa itu sendiri. Dia sendiri yang membuat. Siswa itu yang membuat kita paham saja kira-kira keyakinan kelas apa yang bisa kita lakukan di kelas. Keyakinan kelas ini tumbuh bukan guru yang mengatur, tapi keyakinan kelas ini siswa sendiri yang membuat. Ya, seperti ini. Kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kira-kira kenapa, Warna? Kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas saja? Ya. Dibuat untuk dilanggar. Ya. Tapi keyakinan kelas, kalau peraturan itu hanya dibuat oleh sekelompok orang yang tidak mungkin kita sukai, tidak senang sama peraturan itu. Tapi kalau keyakinan kelas, kita yang membuat satu kelas misalkan saya hari ini suruh dibuat keyakinan kelas untuk sampai kegiatan ini berakhir. Pasti kita sendiri yang buat. Apakah ini menyimak dan lain sebagainya? Itu yang kita yang buat. Ya, begitu. Nah, mengapa kita memiliki peraturan tentang protokol kesehatan? Itu karena penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat. Mungkin jawaban Anda adalah untuk kesehatan ataukah keselamatan. Kenapa Ibu Arma? Kalau naik motor itu pasti bisa pakai helm. Apa yang kita yakini di situ? Oh, belum pakai helm. Atau gampang nih. Kalau naik motor pakai helm. Itu yang kita yakini. Menjaga keselamatan yang kita yakini dari dalam. Sehingga keyakinan kelas dan peraturan kelas itu berbeda. Berbeda tipis dia sebenarnya. Cuma keyakinan kelas lebih baik sebenarnya. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara maupun agama. Sudah jelas bahwa keyakinan kelas ini adalah sesuatu yang kita yakini dari dalam diri kita. Ada di dosen. Menurut dosen, ini pemilihan yang kita guru penggerak. Ini salah satu juga pakar pendidikan bersama dengan Yahya Dewantara. Suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam, ataukah memotivasi secara implisit. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan mendalami tentang suatu keyakinan daripada hanya mendengar peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini atau begitu.
Ya, lanjut di materi yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Kalau kita berbicara kebutuhan dasar manusia, kira-kira apa kebutuhan dasarnya kira-kira? Ya. Apa kira-kira? Ya? Makan. Pasti seperti itu. Apalagi? Ya. Ya, oke, seperti itulah. Yang jelas, kebutuhan dasar manusia yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian penguasaan. Keempat, kebebasan. Dan yang kelima adalah kesenangan. Inilah kebutuhan dasar yang harus terpenuhi. Kalau salah satunya ya mungkin karena faktor lingkungan saja, kondisi. Yang pertama, bertahan hidup. Kira-kira apa yang membuat kita bisa bertahan hidup? Ya, anak-anak satu. Apa lagi? Ya, makan. Bekerja. Rumah. Ya. Rumah, tempat tinggal dan lain sebagainya. Kebutuhan bertahan hidup atau kesurupan adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Jadi ini sudah jelas, ada rumah, makan, dan lain sebagainya. Ini yang kemudian membuat kita bisa bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang. Kasih sayang, kebutuhan untuk disayangi atau diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang, peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Berikan saya. Betul, saling ketergantungan. Begitu Pak. Ada lagi ceritanya. Ya, lanjut penguasaan. Penguasaan adalah kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keberhasilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Salah satu kebutuhan kita adalah berkuasa sebenarnya. Kita mau berkompeten, bukan berarti mau dibilang, bukan seperti itu. Pembahasannya adalah terletak pada di sini. Kompeten, ya, kompeten, terampil, kreatif, inovatif. Itu yang membuat kita menjadi penguasaan untuk bertahan hidup. Kebebasan. Ya, kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Ini menurut pengertian daripada kebebasan dalam kebutuhan dasar manusia. Kemudian kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan bertertawa. Ini juga kalau kita kaitkan dengan dunia pendidikan, kita apalagi kalau kelas 3, 1, 2, 3, ini kalau dalam pos wilayah masih banyak yang bermain-main. Kebutuhan ini, siswa ini butuh ini, bisa
keserangan ini kebutuhannya. Jadi bukan bermain karena dia. Sebenarnya dia mau ini. Ya, betul. Sama dengan kebebasan seperti ini. Biasa siswa ada siswa yang bosan belajar di kelas, mau jalan-jalan. Berarti dia kebutuhannya dia seperti ini. Dia mau bebas belajar. Ya, seperti itu. Dan lain sebagainya. Ya, lagi-lagi seperti tadi soal yang pertama. Kalau tadi kan hukuman dan konsekuensi, sekarang kebutuhan dasar manusia. Kita cari tahu lagi kira-kira kebutuhan dasar apa yang diinginkan oleh diri kita. Contoh, saya baca ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan tidak enak, tidak seru jadinya. Kira-kira kebutuhan dasar apa yang diinginkan oleh siswa ini? Ya, kebebasan, kesenangan, kepuasaan, ya, kasih sayang. Kira-kira apa? Kita cek. Berarti dia kesenangan. Artinya siswa ini suka menyanyi sebenarnya di dalam kelas. Nah, buktinya. Cuma kan tidak ada sama guru. Ini yang tidak dipahami oleh guru sebenarnya bahwa siswa ini sebenarnya sudah senang menyanyi. Nah, ini yang tidak disadari. Cuma kan biasa guru kan bilang bukan cepatnya menyanyi. Ya, belajar dulu. Tapi sebenarnya bukan itu juga tujuannya. Tapi adalah bagaimana kita bisa memahami kebutuhan dasar siswa kita. Oh, siswa saya senang, kesenangan itu. Tidak apa-apa, dibiarkan saja. Betul. Yang kedua, ibu guru tidak menyapa aku hari ini. Padahal aku pakai jepit rambut baru. Ini sudah jelas. Dari kata-katanya saja ibu guru tidak menyapa aku hari ini. Padahal aku pakai jepit rambut baru. Jelas itu. Berarti mana yang saya? Kedua, yang ketiga, aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Kira-kira apa? Kebebasan, kepuasaan, kesenangan oleh saya. Aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja. Ini adalah kebebasan. Sudah jelas dia tuh. Saya sampaikan tadi bahwa biasa anak bosan kalau jalan di kelas, awal dia belajar di luar dan jalan-jalan. Berarti dia kebebasan. Yang keempat, aku sebel. Ya, gambarku tidak rapi. Malah ibu guru tunjukin ke teman-temanku di dalam kelas. Kira-kira apa kebutuhan apa ini? Tidak ada kebutuhan perhatian. Kebebasan, kesenangan saya kebebasan. Aku sebel, gambarku tidak rapi. Malah ibu guru tunjukin teman-temanku di depan kelas. Dia permasalahan. Artinya ada sesuatu yang siswa yang melakukan, tapi tidak mereka sama gurunya. Penguasaan ini dilakukan, ada hasil yang sudah dibuat oleh siswa ini, yang kemudian seperti ini. Jadi ini proses kebutuhan dasar manusia ini yang perlu kita pahami dan kita terapkan di siswa. Posisi kontrol. Posisi kontrol. Di posisi kontrol ini adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum. Yang kedua pembuat merasa bersalah. Kemudian ketiga teman. Yang keempat pemantau dan yang kelima adalah manajer. Kira-kira kalau kita melihat kelima posisi kontrol ini sebagai guru, kira-kira kita berada di mana? Kita di mana sekarang?
Di manajer lagi sekarang yang utama. Lagi dia baik di manajer masih. Kalau manajer ini berarti ibu kakak bisa keluar negara. Ya. Oke. Jujur, kalau saya sebagai guru olahraga sebelum saya memahami posisi kontrol ini, saya berada di sini untuk hukum. Ya. Pasti ada sedikit kesalahan saja kalau guru olahraga, pasti kesalahannya hukum. Lari, push up. Saya di sini, jujur. Saya sampaikan ke fasilitator saya, bicara posisi kontrol ini, saya sampaikan bahwa saya Pak berada di sini untuk hukum. Saya sedih, itu olahraga itu sedih hukum. Nah, ini yang harus dipahami. Sebentar kita lihat pengertiannya. Dan videonya sebentar akan saya coba putar bagaimana penerapan posisi kontrol ini. Nah, membuat merasa bersalah teman, pemantau dan manajer. Setelah saya mengikuti dan memahami posisi kontrol, saya sudah mulai bergeser dari menghukum. Kemudian saya suruh keluar menghukum. Kalau itu sering, masih gini. Nah, kalau saya coba boleh. Wah, bisa kita nih. Dan masih saya hukum. Karena itu tidak bisa ditangani oleh guru lain, sehingga guru olahraga yang mencari. Begitu memang kehidupan. Nah, saya di sini. Nah, setelah saya memahami posisi kontrol ini, saya mencoba untuk berada di sini, kemudian berada di sini, dan lebih banyak di sini. Lebih banyak di manajer sekarang. Kita coba lihat bagaimana pengertian. Mari kita pahami bagaimana itu kelima posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum, yaitu seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Seperti ini. Yang kedua, posisi merasa bersalah. Posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan dan membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah ataukah rendah diri. Untuk posisi penghukum ini tidak memberikan kesempatan kepada siswa untuk menjawab. Pokoknya kau yang salah, kau itu. Ini penghukum. Kalau posisi merasa bersalah, kata-katanya lembut sekali. Tapi ujung-ujungnya siswa tetap bersalah. Sebenarnya tidak begitu, sebenarnya begini, pasti siswa tetap bersalah. Kemudian guru pada posisi ini tidak akan teman ini guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Jadi sebagai teman, si guru di posisi teman ini dia mengajak berdiskusi dengan siswanya, kemudian mencari solusi. Biasa kalau teman dengan teman berbicara, ya, tidak ada yang juga penyemangat, tetapi bilang, iya, begitu teman. Yang keempat adalah pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi dari pemantau. Tetap dipantau, tapi lebih bagus lagi daripada teman posisinya. Cara penerapannya pemantau dan teman itu lebih bagus lagi dari pemantau. Posisi terakhir adalah manajer. Adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Inilah manajer.
Jadi tidak membuat murid merasa bersalah, kemudian memberikan solusi terhadap apa kesalahan yang dilakukan oleh murid. Ya, ini video kasus saya ganti karena ini tidak terputar melalui PowerPoint. Yang berikut adalah efek perjalanan seorang pendidik agar dapat menjadi guru. Pada Ya, baik. Jadi di sini di video ini ada penerapan di posisi konter, dua posisi konter di sini. Ya, kita bisa menyimak video yang ada di atas. lima posisi kontrol itu pertama, 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus ngerem dan terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Posisi penghukum yang pertama penerapannya. Naren, sini kamu. Selamat pagi. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kenapa sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya menjadi anak. Dasar pemalas. Dasar pemalas si kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus pilih lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawat ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kamu cepat. Pergi sana.
Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Merasa bersalah, membuat merasa bersalah. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Gimana ya? Maaf Bu. Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat, kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan tidak akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah? Kita
harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang nyata dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna. Baik, jadi sudah kita lihat bersama bagaimana penerapan posisi kontrol pada guru terhadap muridnya. Selanjutnya materi yang terakhir, hanya 3 slide. Segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi ini adalah proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada keyakinan kelas dan menumbuhkan budaya positif dalam diri. Ada 3 segitiga restitusi atau penerapan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Apa itu menstabilkan identitas? Menstabilkan identitas adalah mengubah identitas orang dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Artinya apa? Kalau ada anak-anak yang merasa bersalah ataukah membuat kekacauan, berkelahi atau apa,
penanganan kasus yang kita lakukan adalah dengan membuat anak tersebut tidak merasa bersalah dari apa yang dia lakukan. Artinya biasa kan anak-anak kalau sementara sudah berkelahi emosi, kita panggil. Kalau kita tidak mampu menjaga menstabilkan identitasnya, maka anak-anak tersebut pasti tidak mampu, akan merasa gagal. Tapi bagaimana kita mencoba untuk menstabilkan anak-anak tersebut? Mulai menenangkan dirinya dari emosinya, kan? Seperti ini. Tidak langsung orang seperti ini. Kemudian validasi tindakan yang salah. Apa itu validasi tindakan yang salah? Adalah mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi salah sama ini dan ini. Saya yang salah itu. Validasi tindakan yang salah di sini adalah kita mencoba memberikan pemahaman kepada anak tersebut bahwa setiap orang mempunyai kesalahan. Setiap orang pernah berbuat salah. Contoh misalkan memecahkan kaca. Oh iya, saya juga pernah dulu waktu itu sekolah memecahkan kaca. Tidak bukan kita. Itu validasi tindakan yang salah. Ya. Jadi kita mampu memahami kondisinya anak. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Ya. Setelah kedua ini menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian kita masuki dia. Kita masuki dia dengan keyakinan jelas yang kita sudah buat. Keyakinan yang sudah kita buat, apa yang belum kita lakukan. Seperti itu. Supaya anak-anak kembali pada apa yang kita punya keyakinannya di kelas. Bahwa disiplin, bertanggung jawab, dan apa lagi namanya? Patuh pada aturan. Saya kira seperti itu. Mungkin terakhir. Oh ya, sudah terakhir. Jadi saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Semoga ini bisa kita bermanfaat bagi diri saya sendiri dan bisa kita implementasikan di proses pembelajaran kita sehari-hari. Demikian yang saya sampaikan. Saya ucapkan banyak terima kasih. Saya ingin dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan untuk Pak Sigin yang sudah memberikan pemaparan tentang budaya disiplin positif. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak Ibu Guru yang sudah berkenan dan meluangkan waktunya untuk bersama-sama menghadiri pemaparan calon guru penggerak angkatan 9 terkait dengan disiplin budaya positif. Tidak ini Pak Sigin mau kita jawab ya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan harapan kami, doa kami adalah semoga Pak Sigin sehat selalu dalam menjalankan pendidikan guru penggerak yang tinggal beberapa bulan ke depan dan insya Allah lulus dan berkah ilmunya untuk kita semua. Sekali lagi mohon maaf atas segala salah dan kurangnya dari saya. Cukup sekian dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sebentar masing-masing peserta didik menuliskan keyakinan jelasnya sesuai yang diinginkan. Setelah menuliskan, masing-masing peserta didik menempelkan di atas papan tulis dengan ya, oke, paham? Ini yang akan saya bagikan satu lembar. Silakan persiapkan pulpennya.
Demikian untuk kelas kita hari ini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.